Terima Ya, kasih teman sama-sama. untuk kita bertemu kembali pagi hari ini ada 21 teman-teman yang bareng-bareng dan saya percaya teman-teman sudah merenungkan apa yang kemarin disampaikan ke Ayung itu juga mengenai firman-firman Tuhan yang di Yohanes 14, Yohanes 16 juga ditulis ke Wahyu. Intinya bagaimana peran Roh Kudus di dalam hidup setiap kita seperti itu. Dan eh, mungkin Bapak Ibu kemarin ada yang ikut doa pagi ya, di mana di nasional. Saya mendengarkan satu kesaksian yang luar biasa kemarin itu. Kemarin Pak Johan ikut ya Pak Johan ya. Itu yang teman dari Jateng 2 ya yang kesaksian. Dari Purworejo itu loh Pak Johan. Oh, Yosia Pak, ya. Gitu. Nah, Pak Ya. ikut Saya ya Pak. enggak, saya mandu di Jogja, Pak. Oh, waktu itu udah ikut ya. Nah, Ya. bagaimana dia itu siapa sih ikut sih kemarin itu yang bisa ingat persis kesaksiannya? Pak Beni Iya Pak, ikut Pak. ikut ya Bu ya. Iya. Nah, luar biasa ya bagaimana dia itu mendoakan intinya mendoakan suppliernya dia seorang ibu-ibu dari seberang yang sakit padahal keluarganya itu adiknya atau ponakannya gitu. Kalau tak salah tolong saya dikoreksi ya Bu Lili ya. Nah, kemudian ternyata sakit itu sembuh. Nah, kemudian doakan cucunya juga sembuh. Nah, akhirnya sampai keluarga yang didoakan itu akhirnya seluruh keluarga besarnya semua menerima Tuhan Yesus, bahkan ada yang jadi hamba Tuhan. Padahal pada waktu mendoakan awalnya itu Pak Yosia tuh takut gitu loh. Tetapi karena dorongan Roh Kudus, dia lalu mendoakan dan kita bisa lihat bagaimana banyak jiwa yang terjangkau. Nah, oke. Pagi hari ini yang kita menyambung pengajaran mengenai Velormen, bagaimana manusia roh itu pada setiap kita orang percaya dan tentunya setiap kita itu juga juga punya pengalaman bagaimana Roh Kudus tadi memimpin setiap kita gitu. Bahkan sebetulnya kalau kita ini ya Bapak Ibu kita pada waktu doa tadi itu setiap regional mendoakan tuh saya ini yang ikuti dari awal mulai berapa tahun yang lalu ya mungkin 1 tahun atau 2 tahun yang lalu itu saya lihat ada dalam doa itu semakin semakin lama semakin powerful. Artinya gini, setiap regional mendoakan permasalahannya itu tidak sungkan gitu loh, tidak tendensius, tapi jelas saya didoakan apa gitu. Tapi Jateng 1 doakan jelas mengenai kesatuan karena adanya gesekan. Yang di Jateng 2 juga jelas. Semuanya Jateng 3 seperti itu kita itulah pimpinan Roh Kudus dalam setiap kita dalam doa dan tadi kesaksian tadi. Nah, mari Bapak Ibu kita bisa saksikan apa yang di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya yang dipimpin oleh Roh seperti itu. Silakan bisa teman-teman bisa sharing apa yang dalam kehidupan kita yang kita alami dalam pimpinan Roh Kudus itu. Tadi saya dengar doanya Pak Stephen Yudani juga penuh semangat gitu. Mari Pak, mungkin bisa sharing pengalaman di dalam kehidupan bagaimana Roh Kudus memimpin Pak Stephen Yuda. Silakan Pak Stephen Yuda. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu yang luar biasa. Kayak pagi hari ini ya itu ya. Jadi kayak contoh saya sendiri misalnya mau ikut doa ini kalian lupa nggak ngecasin pun gitu ya. Itu pagi itu sas banget. Waduh, sudah ada. Pas ini juga sering kadang-kadang apa namanya pulsa gitu. Tapi ya Kak ini sebenarnya capek sekali kan dari tadi pagi belum tidur sebenarnya. Baru tidur sebentar tapi kayak apa ya cuma ngomong aja Tuhan besok pagi saya sudah diingatkan harus doa gitu ya sudah gitu ya saya bangun roh saya bener dibangunkan kayak jam segini udah bangun bahkan baru jam 3 lebih sedikit gitu ya. Sudah bangun ya udah itu tapi karena sudah ada niat sudah ada yakin penyertaan Tuhan jadinya ya
bangun, ikut doa. Hal-hal seperti ini. Bahkan saya ini saat mimpin di chapter 2 ini, bahkan orang yang saya pimpin, maksudnya orang-orang anggotanya, member-membernya ini kan orang-orang sepuh tua gitu maksudnya. Tapi mereka punya jiwa muda dan kadang-kadang rasanya gimana untuk memimpin mereka, menjalin hubungan dengan mereka. Tapi ya tadi, ketika saya sendiri pribadi doain mereka, itu nggak pernah takut. Jadinya kayak udahlah, aku yang menyertai kamu. Jadi kayak seperti itu, Pak. Tapi ketika kita nggak berdoa, tidak berdekatan dengan Roh Kudus, itu rasanya itu kayak, wah siapa ya nanti, sempat kan yang datang cuma 4 gitu atau 2 gitu. Terus tapi ketika kita mau ngelakuin itu rasanya nggak ada respon semuanya. Sudah 1 minggu di WA, diingetin, ditelepon, cuma jawaban ya. Tapi kayaknya kayak mereka suam-suam kuku. Nah disitulah kayak saya dipimpin roh gitu ya, untuk buka handphonemu, buka grupmu, tulis, doakan nama-nama itu. Dan ternyata benar Bapak Ibu, yang saya rasakan ketika saya mulai membuka handphone dan saya mendoakan anggota-anggota itu, puji Tuhan, mereka datang, semuanya mau bersaksi, mereka mau menceritakan permasalahan hidupnya, permasalahan pekerjaannya, tantangannya, dan bahkan tidak hanya itu, mereka pun diajak, ayo kumpul 3-3 gitu misalnya, saling mendoakan. Dan itu terjadi. Nah, itu membuat semakin hari semakin akrab, semakin ada hubungan interaksi, hingga mereka yang satu dengan yang lainnya, walaupun saya kadang-kadang tidak kenal, tidak terlalu kenal, tapi mereka kadang-kadang telepon, Pak doain saya. Nah itu saya percaya itu karena Roh Kudus yang memimpin saya, memimpin Bapak di chapter 2, hingga keterbukaan ini membuat kita sama-sama saling penuh kasih. Itu yang saya rasakin ketika saya berjalan dengan Tuhan, saling mendoakan, ada kekuatan roh yang membangun saya untuk berjalan, karena roh itu juga yang membantu saya berkata-kata dan juga membantu saya melakukan segala kegiatan yang saya membutuhkan Tuhan sekali. Itu Pak. Terima kasih Pak Stephen Yuda. Pak Stephen Yuda, itu Bapak tergabung di chapter mana biar teman-teman tahu ini? Saya di chapter 2 Klaten. Klaten 2, luar biasa. Jadi nyata ini bagaimana setelah kita, karena saya tahu nih Pak Stephen Yuda ini rajin selalu datang gitu loh. Seperti itu. Nah, kita lihat bagaimana sebagai seorang pemimpin, dia juga lakukan hit list, yang mau juga yang dilakukan membangun hubungan, mendoakan semuanya. Saya percaya di situ chapter kita akan bertumbuh gitu. Mari, ada lagi yang mau bersaksi? Silakan. Semangat. Ya, Nah, ya, ya, mari Pak Ari. ya, Pak. Ini Pak, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara semuanya. Hari Sabtu yang lalu, kami kan ada diajak teman-teman rekreasi dari teman saya dulu ngajar waktu saya muda di Solo. Ke Kemuning, Pak. Kemuning itu daerah dekat Tawangmangu. Waktu saya mau berangkat, Tuhan, berilah saya bisa bersaksi. Saya hanya gitu. Tiba-tiba waktu di Kemuning, saya datang ke sana di suatu warung gitu. Warung ngobrol-ngobrol. Kemudian ada salah satu teman saya yang sudah kenal, ternyata bapak ibunya itu beragama Hindu. Akhir cerita saya berdoa, Tuhan apa yang bisa aku berbuat. Saya teringat di mobil saya itu ada Alkitab kecil gitu. Kemudian saya kira-kira menanyakan pada Bapak, Pak, mau saya beri sebuah buku untuk bacaan. Alkitab kecil. Oh mau Pak, mau. Ya udah. Akhirnya saat itu saya melepaskan Alkitab kecil kepada Bapak yang beragama Hindu. Saya yakin melalui Alkitab kecil itu nanti Tuhan berkarya. Nah itulah puji Tuhan Pak. Mungkin itu Pak kesaksian kami. Terima kasih Pak Ari. Nah inilah sebetulnya yang berapa lama Pak Ayung katakan, kalau Roh Kudus itu ada memenuhi kita, ada suatu kegairahan, keberanian seperti itu, kerinduan untuk menjangkau jiwa, untuk melakukan
melakukan kehendak Tuhan seperti itu. Oke, satu lagi ya Bapak Ibu, saya tidak usah nunjuk, mari yang tergerak untuk menyaksikan, silakan, boleh Ibu loh ya, jangan selalu Bapak. Mari silakan Bapak Ibu, bagaimana Roh Allah menggerakkan kita, begitu, silakan. Ada lagi Bapak Ibu? Silakan. Maunya ditunjuk Pak Alex. Bagaimana? Maunya ditunjuk. Pokoknya ditunjuk gitu ya. Saya lihat Pak Kamto ini kok terus tertawa mau nyampaikan kesaksian. Mari Pak Kamto. Bagaimana kemarin mimpin di Jateng 2 ini, kemarin ada RLM juga begitu, saya lihat juga luar biasa. Mari, silakan Pak Kamto. Memang kemarin kita tanggal 24 mengadakan RLM di Wonosobo. Ya puji Tuhan, kemarin semua acara berjalan dengan baik. Kita juga membuat komitmen baru sehingga setiap program supaya bisa dikerjakan dengan setia sesuai dengan kesepakatan yang kemarin kita sepakati. Kalau RLM begitu Pak, tapi saya juga ada kesaksian mengenai memang di dalam setiap kegiatan kehidupan, terutama permasalahan hidup, Roh Kudus tidak pernah diam. Bahkan di dalam permasalahan pun kita bisa mendapatkan pengertian-pengertian yang baru. Kemarin saya mendapatkan pengertian mengenai bagaimana kalau kita tidak dipercaya oleh orang, kita ini kan akan sakit hati. Begitupun saya diingatkan bahwa kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, mungkin Tuhan juga sakit hati kepada kita. Artinya bukan sakit hati secara negatif. Kalau kita mungkin sakit hatinya agak negatif ya. Tapi saya merefleksikan bagaimana Tuhan akan sedih melihat anak-anaknya yang dikasihinya tidak mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Jadi itu Tuhan yang Roh Kudus yang ingatkan saya untuk kita belajar untuk lebih mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena di dalam mempercayakan itu kita akan mendapatkan suatu kelegaan, damai sejahtera, sukacita di dalam Tuhan. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Kamto. Memang benar ternyata Roh Kudus yang akan mengajar kita di dalam hati kita, dalam sanubari, dalam nurani kita. Luar biasa. Terima kasih Pak Kamto. Ini sudah jam 5.47. Saya persilakan untuk Pak Ayung. Monggo, Mas Ayung. Ini apa yang didapat ya supaya bisa di-share-kan ya Bapak Ibu ke LOF, ke Young Movement, juga ke Full Gospel di chapter. Karena supaya kalau waktu pertemuan Bapak Ibu bisa sharekan apa yang didapat pagi hari ini, mana yang segar, mana yang ini, untuk supaya kita ini ada pertumbuhan. Karena sesungguhnya ya fellowship apapun kalau di dalam kelompok fellowship itu tidak ada pertumbuhan, tanda-tanda apa namanya full gospel atau persekutuan gereja atau apa saja orang-orang percaya, orang-orang kudus, kalau tidak ada pertumbuhan hidupnya makin baik, makin kudus, makin benar, wah iki ono sing salah. Itu kira-kira Pak Alex ya. Maka itu kenapa kita terus mau dibekali, kita mau terus belajar, kita mau terus dituntun
terutama oleh Roh Kudus. Nah, ini kita sekarang kan bicara tentang ini man of the spirit itu, saya ulangi lagi bahwa dia ini selalu man of the spirit ini dipimpin oleh Roh untuk kita ini selalu berdoa. Karena sesungguhnya sesuai dengan yang di Matius 8 ayat 26 itu, Pak Alex, sesungguhnya kita semua tidak tahu bagaimana berdoa, tetapi Roh itu yang menuntun kita untuk berdoa kepada Bapa di surga. Ya, hebat ya Roh Kudus ini, karena itu memang seperti yang disampaikan yang di mana Yohanes yang kemarin 14 ya, itu dikatakan, jika kamu mengasihi aku, ayat yang 15 ya, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Ini sebetulnya semacam kayak apa ya, persyaratan ya, semacam kayak Tuhan itu ngomong kepada murid-murid waktu itu, kalau kamu mengasihi aku, ini nurutin, tapi manusia itu nggak bisa suruh nurut. Contohnya kayak kita papa mama ya ngomong sampai anak-anak ini, ya, kowe mengasihi aku nak, ngasih, kowe lah ngasih nuruti. Seringkali anak kita nurut nggak nurut kan? Apalagi lah untuk mainan anyar, wah dia udah kate ono gadget anyar, coba kok suruh nurut, suruh berseno apa gitu ya, coba suruh latihan piano, suruh latihan PR-nya, suruh ini nggak nurut. Nah, maka itu ini kita juga sulit. Kenapa manusia ini sulit untuk melakukan perintah-perintah Tuhan? Karena yang melekat pada tubuh kita ini, Bapak Ibu, yang melekat pada itu daging kita ini dosa. Ya, kita ini gravitasi dunia ini, daya tarik dunia, ya, iming-iming dunia, tipu daya dunia ini sangat-sangat kuat sekali membelenggu kita, apalagi namanya mamon, duit, fulus, jen. Ya, contohnya kita disuruh Tuhan ya, paling gampang ya, roh itu begitu kuat. Tekno, coba saudara, tidak bisa. Coba itu waktu karena ada viral itu, hamba-hamba Tuhan kumpul, ada pendeta-pendeta kumpul, berdoa, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku mengasihi Engkau, aduh Tuhan terima kasih berkat Tuhan. Tiba-tiba ada suara nih, yang itu ada di viral itu, di video pendek itu, cuma berapa detik, 1 menit kira-kira. Terus tiba-tiba ada suara ngomong, berikanlah semua yang ku berikan kepadamu kepada orang-orang miskin. Terus tahu nggak apa pendeta-pendeta itu? Pastor-pastor itu ya, itu bahasa Inggris itu. Dia bilang, kaget semua. Oh, ini setan. Semburat lari semuanya. Nah, itu tandanya. Kalau kita ini mau dipimpin sama Tuhan, makanya ngomong begini ya, ayat 15 itu dari 14, Yohanes 14, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Nah, perintah aku akan minta kepada Bapa. Nah, ini makanya Tuhan ngomong ini, Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ini ayat 17 ini, yaitu apa? Roh kebenaran. Nah, roh kebenaran, titik. Dunia tidak dapat menerima dia. Nah, kalau kita masih hidup di dalam dunia ini, iming-iming dunia, kuat daging kita ini, nggak bisa menerima tuh roh kebenaran. Ya, makanya kita konflik terus tuh, konflik batin. Ya, kenapa? Makanya kita nggak bisa bermegah. Kenapa seorang fisiknya di gereja, tapi kelakuannya tetap ini? Kenapa? Dia nggak bisa terima. Dunia tidak bisa menerima dia. Sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia. Ini Tuhan itu ngomong ke murid-muridnya. Kamu ini mengenal dia. Mengenal Kristus. Sebab Tuhan itu menyertai kamu, Immanuel, dan akan diam di dalam kamu, Immanuel. Nah, ini roh kebenaran ini kita harus betul-betul mau dibebaskan kalau kita mau dipimpin by the Spirit. Man of the Spirit itu mau mematahkan, melepaskan belenggu-belenggu ikatan-ikatan ini, duniawi.
Ya, bukan terus kita loh Bapak Ibu, bukan saya ngomong terus KB dikekno enggak, bukan gitu. Tetapi kita mesti peka suara akan roh kebenaran itu. Karena suara tandanya itu apa? Nah, saya sering ditanya, tandanya apa Pak Ayu? Tandanya gampang. Tandanya itu kalau kita digerakkan mama di gereja, mau ada orang suatu ketika ada orang mau datang atau waktu di gereja pengumuman tiba-tiba ada dorongan. Nah, kita ini. Nah, kita konfirmasinya gampang. Kepada siapa? Penolong kita. Ya, pasangan kita, istri kita tanya, mau aku di kok rasanya aku tergerak piye? Oh iya, aku iya. Ya wes kowe kira-kira kayak piro? Tuhan kasih piro? Tuhan kasih sekian juta. Wah, cocok. Aku ya Nah, itu tandanya ada kesepakatan, ya, tidak ada bentrokan. Yang tanda kedua ada damai sejahtera yang melampaui akal. Melampaui akal, ada damai. Ya kita nggak masuk akal. Uang dikongkon memberi. Ya toh, dalam keadaan kayak gini pandemi, kok aneh. Tapi kalau saudara melakukan, Bapak Ibu, percayalah saya. Ya, percayalah saya. Ya, ini teman-teman ini kan aneh. Pada waktu pandemik ya 2 tahun yang lalu itu kita sudah kerjaannya di pelayanan desa terpadu pesat itu kan di Pronojiwo. Bagaimana gedungnya itu rusak, ya gedungnya rusak. Nah, terus kita ini waktu terenyuh hati kita ini, Tuhan tuh gerakkan lewat beberapa teman ini. Aneh. Begitu kita supply mereka, kita menolong mereka, bantu karena roh itu tuntun kita, ada kebahagiaan betul. Nah, semua pada sharing tuh teman-teman, ada beberapa 6 orang yang teman-temannya kongsinya Pak Alex juga ini, Pak Congging ya. Dan ada beberapa termasuk Pak Alex ikut. Iso bahagia, aneh ya Saudara. Nah, itu yang namanya hidup di dalam roh kebenaran. Ya. Nah, dipimpin. Itu yang namanya man of spirit, Saudara. Itu kita terus akan dibawa dari kebahagiaan yang hakiki ya, bukan bahagia karena dapat gangdo, bukan kalau kita terus sekolahnya diluluskan, enggak, itu bahagia duniawi. Oke, it's okay. Tapi ini ada bahagia yang aneh, yang artinya yang nggak bisa dipikir dengan akal budi, nggak bisa dengan nalar. Kok bisa ya? Orang memberi, orang malah difitnah, orang malah kita bahagia. Ya, kita dikata-katain, kita disalahin, tapi malah bahagia. Itu yang saudara dan saya harus kejar. Itu yang namanya kita hidup di dalam roh dan kebenaran, karena kebenaran itu, firman itu memerdekakan. Itu yang di Yohanes 8 ya, ayat 33 34 ya. Bahwa di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Nah, roh kebenaran. Nah, makanya tandanya itu sudah dibuatkan Pak Alex oleh Yesaya. Coba tolong Pak Alex buka Yesaya 32 ayat 17. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita ini dipimpin oleh roh seperti yang barusan kita baca Yohanes 14 ayat 15 sampai 17, nanti dibaca lagi, diulang-ulang ya Saudara. Kalau kita ini melekat sama roh itu pimpin roh kebenaran. Nah, itu tandanya apa itu? Ya. Coba Pak Alex bacakan. Yesaya berapa? Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran? Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa ya Saudara. Itu lihat itu. Makanya Saudara perhatikan ya. Itu nabi-nabi, rasul-rasul. Kenapa bisa tenang, dibakar, dia nggak takut apa-apa. Kenapa? Hidupnya sudah betul-betul tidak hidup dalam daging. Ya, hidup itu perlawanan. Oke, karena waktu ini ya, nah untuk kita lebih cetomane, lebih jelas lagi, ya kita akan bahas ya supaya kita nyicil. Saya nyicil ini Pak Johan ya, supaya saudara bisa nancep betul-betul, bisa meresap ya. Kalau dicicipi itu penasaran, pengen lagi. Nah, untuk supaya
penjelasannya lebih jelas lagi nanti di Roma. Coba tolong Pak Alex tulis pasal 8 ya, ayat 4 dan 6 sampai 6 ya. Kemudian ayat 7 sampai 13. Ya, ini ada dua ini ya, yang penting, yang betul-betul kita merdeka supaya kita mengerti lebih. Ya, ini tadi Yohanes kan bilang ini kita ini kalau nerima roh kebenaran itu memerdekakan kita. Tapi bagaimana kita bisa merdeka ini? Nah, itu nanti bisa lihat di dalam Roma 8 ayat 4 sampai 6. Bapak Ibu baca betul dan disambung 7 dan 13. 7 dan 13 itu bicara tentang bagaimana Kristus Mesias itu tinggal ya, berhuni, tinggal betul-betul dalam diri kita ini untuk betul-betul kita dimerdekakan. Ya, ini Pak. Nanti saya akan jelaskan ada 7 poin angka sempurna. Ya, ayat yang keempat itu. Kenapa kita tidak hidup menurut daging? Ya, nanti saya akan ulang lagi. Yang pertama, hidup menurut roh. Ya, itu yang dimaksud dengan tidak menurut daging. Yaitu kita hidup menurut roh. Ya, coba betul nggak Pak Alex baca ayat pasal Roma 8 ayat 4. Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Nah, jadi tidak menurut daging itu ada 7 ya Bapak Ibu. Yang pertama, hidup menurut roh. Ya, tadi sudah saya jabarkan itu. Dan memikirkan hal-hal rohani. Nah, ini tandanya, ini yang maksudnya, yang dimaksud menurut roh ini, hidupnya itu memikirkan hal-hal rohani seperti yang di Kolose itu, memikirkan perkara yang di atas, bukan di bawah. Ya, Filipi 4 juga ngomong ayat 8. Ya, pikirkan apa yang benar, apa yang adil, apa yang baik, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, apa yang disebut kebajikan, pikirkan itu selalu. Ya, Pak Alex. Kemudian bersandar ini. Ya, orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus yang hidup dalam spirit, dalam spirit, dalam Roh Kudus, Roh kebenaran itu, kita selalu bersandar. Ojo kesusu, ojo gemerusu, ojo mau cepet-cepetan. Ya, ini melok-melokan. Bersandar betul. Kalau Roh Kudus nggak ngomong, ya firman nggak ono, ojo ambil keputusan, ojo investasi. Nah, ya ini Bapak Ibu. Yang keempat, dipimpin oleh Roh. Ini dalam segala hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Selalu minta, Roh Kudus, iki aku mau liburan. Iya, Roh Kudus. Tolong ya Roh Kudus. Nah, contoh Bapak Ibu, saya ini setiap tahun kan mesti saya keluar negeri. Karena anak saya ya 2 ini kan sekolah di luar negeri. Nah, jadi wis kulino, saya mesti jadwal ada budget untuk itu. Tapi aneh, selama 3 tahun ini pandemi kan nggak keluar. Tapi kemudian ya cuma ke Bali atau apa. Ya, yang dek-dekan lah. Tapi nggak tahu, saya tidak istri saya juga sama saya, sama anak saya nggak kepingin keluar negeri. Aneh, Bapak Ibu. Sampai akhirnya selama 3 tahun nggak keluar. Ternyata budget saya, uang yang biasanya untuk saya sisihkan untuk keluar negeri itu moro-moro ada digerakkan ya, ini termasuk Pronojiwo di Pesat, kemudian Pesat yang di Lopait dekat Salatiga itu ya, desa di Salatiga itu Lopait pusatnya Pesat itu sedang bangun Bapak Ibu, bangun gedung bangunan yang rontok, yang sudah kena rayap. Wah, rupanya Tuhan itu gerakkan saya dan istri saya untuk memberikan ini, untuk membangun ini. Sekarang sudah dibangun ya, ini dibangun dengan Pak Alex. Wah, begitu ya megah, begitu bagus ya, bisa bermanfaat, berguna bagi banyak hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja di desa, yang pelayanan desa-desa yang ini dibangun loh Bapak Ibu, luar biasa ya. Padahal itu waktu dicanangkan nilai ini
dari 12 juta, akhirnya melorot sama Pak Alex yang gawe yang sederhana kayak gaya desa, akhirnya menjadi 3 miliar. Tetapi begitu dengar angka, ini semua teman-teman donaturnya pesat, maupun pesat ini lemes, dengar angka itu lemes, seperti orang kalau lihat Goliat gede itu lemes semuanya, nggak berani bertarung. Nah waktu itu nggak tahu bagaimana saya itu nyeletuk, yang di Pronojiwo itu kita keroyokan habis, kita sama-sama habis 150 juta. Apa bedanya 150 juta dengan 3 miliar? Saya bilang, waduh, semuanya akhirnya itu yang namanya itu nubuat, saudara, sebetulnya. Wah, langsung berani, saudara. Nah, saya temannya digerakkan. Waktu saya berucap, Tuhan tuh sudah ngomong naruh sekian ratus juta, saudara. Ya, tapi kemudian saya pulang, istri saya ngomong gini, Yung, Tuhan ngomong sesuatu. Oh iya, aku iya Tuhan. Biro, iya Sakmin. Saya kaget, saudara. Nah ini, saudara, persis. Iya wes. Nah, jadi artinya begitu kita melangkah, Bapak Ibu, ya, jalan, langsung jalan. Pak Alex juga, semua jalan. Kelihatan kita ini yang orang sederhana, yang bukan konglomerat, bukan siapa, ya belum tentu hati kita ini loh, Ibu. Ini yang dipimpin oleh Roh. Langsung jadi ini. Nanti mungkin Pak Alex juga kepengen sekali Agustus ini. Nah teman-teman nanti waktu pembukaan ini perayaan 17 nanti diundang ya, bisa lihat ini. Monggo yang mau, mungkin sekarang waktu mendengar saya ngomong ini, Roh Kudus gerakkan ya. Bapak Ibu, monggo silakan nabur di kerajaan Allah. Nah ini contoh-contoh yang konkret ya, yang saya alamin. Makanya saya bergairah ikut Tuhan itu sangat bergairah, Ibu, Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya nggak berjalan sendirian. Tak berjalan sendirian ku lemes loh Pak Alex. Iya, gampang loyo, gampang putus asa, gampang ngomel-ngomel. Tapi gini terus bersuka cita. Kenapa? Karena dipimpin oleh Roh ini. Yang kelima, ya, berseru kepada Bapa. Nah, orang yang bisa dipimpin oleh Roh, Pak Alex, itu bisa berseru kepada Bapa, ya Aba Bapa. Hanya orang yang dipimpin oleh Roh, bangsa lain, suku lain, agama lain tidak bisa memanggil Bapa. Westa, percaya saya, tidak bisa. Termasuk orang Kristen, kalau dia beragamawi, dia tidak dipimpin Roh. Coba saudara ngomong, Papa, aku njaluk anu lho, aku njaluk pimpinanmu, tolongi aku. Ora iso, gak iso. Ono rasa bersalah terus kalau hidup di dalam daging. Ya, yang keenam, kita bersaksi senantiasa bahwa kita ini anak Allah. Luar biasa ya, Bapak Ibu. Ya, seperti tadi Pak Alex cerita itu, Yosia itu dari Purworejo. Iya, waduh, rindu bersaksi yang powerful pada banyak orang, untuk mereka didoakan. Kemudian yang terakhir, yang 7, nah kita ini keluhan kita ini disampaikan untuk penebusan dosa kita, selalu minta pengampunan, selalu kita ini selalu bersalah. Aduh kok anu ya, kita ini manusia ini kok lemah. Selalu menganggap ini kita itu menjadi orang yang rendah hati, yang tidak sombong. Ya, yaitu yang selalu berkeluh kesah. Kita ini kalau nggak dituntun sama Roh, kalau kita nggak dipimpin, kalau nggak kita memanggil dia Bapa, kalau kita tidak hidupnya kita menurut Roh, memikirkan itu, saudara, itu mengeluh. Begitu kita mikir yang lainnya, yang ngeres, memikirkan sesuatu yang tidak layak di hadapan Tuhan, kita itu langsung disadarkan. Aduh Tuhan, ampuni, aku salah. Nah, selalu disadarkan itu, Bapak Ibu. Ya, oke, Tuhan berkati. Untuk PR-nya Roma 8 sudah dicatat ya Pak Alex, nanti biar dianu, ayat 4 dan 6 disambung 7 dan 13. Itu beda konteks Pak Alex. Nanti minggu depan saya akan jelaskan. Oke, God bless you all. Ya, terima kasih Pak Ayung, apa yang disampaikan oleh Pak Ayung, Bapak, bagaimana kita dipimpin oleh Roh tadi dengan 7 tanda tadi. Dan kita renungkan Roma 8:46 sampai 7 dan 13, nanti biar sama Pak Johan dimasukkan di grup. Tapi yang lebih lagi Bapak Ibu, biarlah itu dibawa di dalam pertemuan chapter kita Bapak Ibu. Sehingga apa tenan gitu loh. Pengalaman pribadi setiap kita ini yang di Roma, yang dipimpin oleh Roh Kudus tuh kayak apa gitu loh.
apa terikat sama ngamuan lah. Itu namanya belum merdeka, saudara. Isa pelit lah, itu belum merdeka, saudara. Nah, maksudnya itu seperti itu gitu loh. Jadi real yang kita alami seperti itu. Nah, sehingga nanti tolong itu ayat itu Bapak Ibu dibawa bukan untuk pribadi saja, tapi nanti waktu pertemuan chapter itu di-sharekan gitu loh Bapak Ibu. Sehingga akan membangun seperti itu. Nah, Pak Johan, itu sebetulnya kesaksiannya Pak Yosia itu kalau dibawa dalam chapter-chapter bagus sekali. Saya tidak bisa jelaskan secara rinci ya, tapi luar biasa loh itu Pak Johan. Iya. Kalau ada RLM gitu di tempatnya Bapak, dia suruh saksi Pak. Karena itu sebetulnya RGB Men itu seperti itu Pak Johan. Kalau nanti ada pertemuan intern seperti itu gitu ya Pak Johan ya. Siap, Pak Alex. Siap. Ya. Jadi biar Ya Pak Gianto barang. saling melayani gitu. Saling berkunjung supaya makin akrab. Membangun roh kita. Oke. Oke. Terima kasih untuk kita boleh tutup dalam doa.